Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Sultan kena batunya. Ternyata Pak Qurtubi, batu ini batu panas dan masih bergulir gitu kan. Betul. Kalau tadi kita sepakat bahwa ini strategi KPK untuk mengungkap kasus dengan pola makan bubur panas, lama-lama ke tengah gitu kan. Artinya dari prediksi Anda Pak, apakah hanya akan berhenti misalnya hanya di Menteri SDM, kalau kita bicarakan sektor energi gitu kan. Ya. Atau di atas itu mungkin di luar itu masih ada nama-nama lain? Sebenarnya ini pinggirnya aja belum selesai. Ya. Sebab yang menerima uang kan tidak hanya Pak Sultan Batugana, pimpinan Komisi 7. Iya, pimpinan kan banyak. Anggota Komisi 7, sekretariat Komisi 7. Ya kan? Iya, iya. Menerima itu. Jadi ini pun kan, katakan ini pinggir. Pinggirnya pun belum semua, ya. Itu. Nah, yang tadi saya utarakan sejak awal, uangnya dari mana? Ya. Nah, ini perlu ada kejelasan. Saya khawatir uang-uang ini dalam rangka permainan quote unquote permainan para mafia migas Untuk memperoleh proyek, untuk mempengaruhi apa. Tapi kan tadi kata Pak Rusdi tidak memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala SKK Migas Pak Rudi waktu itu. Nah, Lain lah. sebab Di luar itu, di luar sistem. BP Migas ini punya kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga Betul. menjual minyak dan gas bagian negara. Ya, ini sudah berlangsung lama. Iya, iya. Ya kan? Perusahaan yang ikut tender ini 30-an. Bersaing itu. Nah, mereka bersaing agar bisa memperoleh migas yang mau dijual ke luar. Nah, dalam persaingan itu kemungkinan terbuka Menggunakan peluang. kreativitas seperti Betul, tadi Anda seperti katakan. itu. Yang terkuat di pengadilan juga termasuk harga jual gas ke customer di Indonesia, di dalam negeri ya, harga jualnya persetujuan BP Migas. Lalu menggunakan formula. Formula harga jual dimainkan sedikit aja dimainkan. Apakah koefisiennya, apakah angkanya yang dirubah dalam formula itu, satu pihak bisa untung luar biasa. Ya, ini kewenangan ada di SKK Migas. Saya bisa jelaskan. Jadi begitu banyak, belum lagi berbicara cost recovery. Itu ada ratusan perusahaan-perusahaan Itu negara harus membayar ya. pensuplai barang dan jasa ke perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia yang terkait cost recovery, semua persetujuan BP Migas. Pak Qurtubi, kalau Jadi ada mafia migas yang bermain luar biasa di situ kemungkinan ya. Nah, duit itu berasal dari situ kemungkinan. Nah, ini dilacak. Pak Qurtubi, kalau Anda teruskan keterangan ini, saya bisa ganti profesi ke minyak nanti. Kita sudah tergabung dengan Pak Johan Budi dari KPK, juru bicara KPK. Pak Johan, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, Joni. Iya, bagaimana dengan Bang Sultan Batugana? Apakah memang sudah memberikan keyakinan penuh terhadap penyidik KPK? Apakah hanya berhenti di Sultan Batugana? Apakah ada nama-nama lain berikutnya kira-kira, Bang Johan? Gini, tentu terlalu dini kalau kita menyimpulkan bahwa ada pihak lain yang terlibat. Karena ini kan baru saja kasusnya dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan dengan tersangka Pak SB. Di dalam konteks ini yang disangkakan adalah berkaitan dengan Pak SB sebagai anggota DPR Komisi 7 yang berkaitan dengan anggaran di pembahasan anggaran di SDM ya, APBNP. Sehingga dalam proses penyidikan nantinya tentu bisa saja dikembangkan apabila ada pihak lain yang terlibat dengan dukungan dua bukti yang cukup tentu saja. Tentu akan diusut juga oleh KPK. Tapi sampai hari ini yang ditemukan buat bukti permulaan yang cukup oleh penyidik baru tersangka FB. Ya, Pak Bang Johan, ini kan Komisi 7 kan kepemimpinannya kan pimpinan ya, artinya bukan cuma ada ketua, kemudian ada sekretaris komisi dan seterusnya. Artinya ketika nanti upaya yang dilakukan oleh KPK mengembangkan kasus ini lebih besar lagi, apakah bisa nama-nama lain yang memang duduk sebagai pimpinan komisi juga terlibat atau akan diperiksa lebih intensif? Saya kira seperti yang tadi saya sampaikan ya, belum bisa disimpulkan bahwa Komisi 7 semua terlibat ya. Kan sangkaan dugaan tidak pidana itu kan pada seseorang ya, bukan sekelompok orang. Nah, nanti
dalam pengembangannya apakah ternyata ada dua alat bukti yang firm gitu, ada bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan ternyata ada pihak lain yang terlibat, siapapun itu ya, apakah dari DPR ataukah dari pihak yang lain, tentu juga diusut oleh KPK. Tetapi sampai hari ini saya kira baru ditemukan dua alat bukti yang cukup itu untuk tersangka Pak ASP. Ya, pada bagian mana Bang Johan yang membuat akhirnya KPK menetapkan Sultan Batugana itu diyakini sebagai tersangka sampai saat ini? Jadi gini, kalau Anda mencermati kasus ini kan pengembangan dari kasus SKK Migas ya, di mana waktu itu Pak Rudi Rubianti ini sebagai terdakwa dan sekarang sudah terpidana ya, karena saya dengar sudah inkrah putusannya. Dalam keterangan-keterangan di proses persidangan ada pengakuan-pengakuan, kemudian di persidangan juga muncul fakta-fakta ya, yang kemudian oleh hakim dilihat sebagai sebuah fakta yang firm yang kemudian diputuskan oleh hakim. RR dinyatakan bersalah dan di dalam putusan itu juga disebutkan ya ada keterlibatan pihak lain. Nah, dengan itulah kemudian KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya setelah melakukan serangkaian gelar perkara dan disimpulkan telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian disimpulkan juga bahwa SB selaku anggota Komisi 7, Ketua Komisi kalau nggak salah, Komisi 7 DPR, menjadi tersangka ya, dengan pasal sangkaannya adalah pasal sangkaan gratifikasi dan dugaan penerimaan atau janji berkaitan dengan tugasnya. Ya, baik. Bang Johan, jangan ditutup dulu, saya masih akan ajukan beberapa pertanyaan menarik nanti di segmen berikutnya. Kita akan segera kembali, Bapak-bapak tetap bersama kami, pemirsa tetap bersama kami.